wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita hadir bersama sekalipun dalam suasana duka. Kita hadir bersama berbagi duka. Kita ditinggalkan salah seorang kerabat, keluarga, tetangga kita dalam usia yang relatif masih muda. Umurnya 39 tahun kurang lebih. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini insya Allah menjadi doa terbaik untuk almarhum dan seluruh keluarganya, sehingga beliau dalam perjalanannya senantiasa mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Seluruh keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar, ikhlas menerima cobaan, dan kita semua juga harus menjadikan setiap peristiwa kematian adalah pelajaran. Kenapa Bapak Ibu, manusia itu di dunia kerjata ini sebenarnya cuma satu. Apa yang kita bikin di dunia? Menunggu kematian. Jadi kita semua ini hanya menunggu kematian. Baru kalau kuliah lagi mau kata ini Bu, tidak lama lagi. Ya, wajah-wajah begini ini tidak ada yang sampai nanti tahun 2100. Tidak ada. Jadi hidup di dunia tidak lama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi penentu kita masuk di surga atau tidak. Jadi jangan kita pernah setengah-setengah cinta kepada Nabi. Pak, Ibu, Ibu cinta sama Nabi atau setengah cinta? Cinta full atau cinta biasa? Tidak boleh ada yang lebih kita cintai daripada Nabi. Termasuk ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, suami, istri, cucu. Boleh kita cintai, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, boleh kita berkata, Nabi bilang anak budaya, I love you full. Tidak boleh ada sedikit pun yang menghalangi. Apa bukti cinta kepada Nabi? Sederhana ji, Pak, Ibu. Mencintai yang dicintai Nabi, membenci yang dibenci Nabi, menyukai yang disuka Nabi, membenci yang tidak disuka Nabi. Itu rumusnya. Jadi jangan bagi terlalu muluk-muluk. Ustaz, yang mana yaitu cinta kepada Nabi? Kingai na ngai anak bita, tea ki ngai tenaya na ngai na bita.
Bisa jadi kira-kira ini ibu barang saya WA tadi itu jama-jama. Bisa jadi mencintai yang disuka Nabi, mengikuti yang disuruh Nabi, menghindari yang dilarang Nabi. Nah, itu namanya pernyataan. Sekarang kita tes dulu soal ringamo. Belum penceramah ini, masih pengantar dulu. Nabi bersabda, ini untuk menguji umat natojeng jadi Nabi cinta betul jadi kepada Nabi atau cinta masih diragukan. Nabi bersabda, al-yadul ulya khairum miyadis supla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jelas gini ibu? Apa maksudnya ini? Memberi lebih baik daripada menerima. Memberi lebih baik daripada menerima. Setuju? Kita lebih suka memberi atau menerima? Memberi. Itu namanya pernyataan. Kenyataan. Ustaz Jupri hari Jumat naumumkan di masjid apa sih? Jamiatul Khair. Nah bilang Ustaz Jupri disampaikan kepada seluruh warga karena Masjid Jamiatul Khair akan direnovasi, butuh dukungan warga. Dimohon keikhlasannya menyisihkan infak untuk masjid 50.000 per kakak per bulan. Itu pengumuman hari Jumat. Hari apa ibu? Hari Jumat. Hari Sabtu ada di sempuman Ustaz Jupri. Nah, jam 9 pagi untuk menerima pembagian bantuan langsung tunai. Kira-kira kira kilang ngirian ya, pengumuman hari Jumat atau hari Sabtu? Memberi hari Jumat. Jadi sebenarnya ini umat lagi Nabi atau siapa ini? Atau umat lagi Pak Lurah? Jadi nanti muda berkata saya Islam sejati. Nampak sekalian di tes pengumuman ternyata Islam abal-abal. Tidak gampang itu mengatakan I am Muslim. Saya Muslim. Ini baru contoh kecil ini. Jadi kalau mengaku cinta kepada Nabi, mestinya pengumuman hari Jumat lebih disukai daripada pengumuman hari Sabtu. Karena Nabi kana al-yadul ulya khairum miyadis supla. Tangan di atas hari Jumat lebih baik daripada hari Sabtu. Karena hari Jumat disuruh menyumbang, hari Sabtu disuruh menerima. Kenapa kita lagi diam-diam? Barang kita semua nak kena. Jadi janji gembira kalau pilkada nanti ada caleg kasih ki, ada calon wali kota kasih ki uang karena itu tidak disukai sama Nabi. Disukai kalau ada calon datang bagi-bagi amplop. Sebenarnya suka tapi takut dibilang bukan umat dan kita. Inilah agama. Contoh kedua. Mana yang lebih disuka oleh Allah? Pergi umroh setiap tahun di tanah suci, mencium Hajar Aswad, atau
bersedekah kepada tetangganya yang miskin. Benar kini jawabannya, tapi praktiknya nah karena mereka masa lebusare nak kela kungai naik ke Makkah. Marahnya nih kalau ada travel dengar, karena ini mengurangi pemasaran. Tapi untuk apa kita menikmati untung dari kesalahpahaman beragama? Ke tanah suci itu baik haji maupun umroh hukumnya wajib untuk pertama. Kedua, seterusnya sunnah. Tapi membantu saudara yang butuh hukumnya wajib selamanya. Mana yang prioritas, wajib atau sunnah? Wajib. Ya, jadi baik-baiki. Kalau mau kita daftar umroh, lihat-lihat dulu tetangga. Kalau sudah magi pernah umroh, siapa tahu ada tetangga atau kudong angin rengi sama rentenirka. Bunganya berbunga 5 juta ji utanna jadi mi 17 juta. Pergi umroh harganya 32 juta 35 juta. Hati-hati kalau ada travel jual 25. Jangan sampai mau pergi pulang baru bilang ternyata tiket bodong. Dolar sekarang 16.650. Jadi menurut Kementerian Agama kalau di bawah 30 juta, dua kemungkinan. Bisa tetap berangkat dan pulang dengan selamat, tapi hotelnya dipastikan naik beski. Jadi bukan pergi umrah, pergi mobil-mobil. Jadi atau bisa jadi seperti ini kasus kayak di Jakarta tidak jadi, tidak ada dananya, jadi jangkit tergiur harga murah. Ustaz, ada promo bing 30 tahun masa ini mengurus haji dan umroh, tidak ada itu promo. Hotel belum pernah bilang 10 kamar gratis 1. Pesawat tidak pernah bilang 20 penumpang gratis 1. Tidak ada. Dari mana itu promo? Akal-akalan. Tidak ada itu pesawat kasih gratis ki 1 penumpang. Tidak ada hotel kasih gratis ki kamar di Mekah. Jadi promo itu hanya akal-akalan, istilah. Kasih permainan harga. Siapa yang sampai ajalnya dia berangkat, meskipun umurnya masih muda. Contohnya almarhum lebih tua saya 53, karena saya lahir 24 Muharram 1394 Hijriah. Nah sekarang tahun 1447. Jadi 1447 kurang 1394 53. Makanya harus juga siap-siap meninggal. Sudah siap meninggal ibu? Siap? Tidak kalau siap ikut daftar ki. Jadi siap meninggal, karena kita tidak tahu kapan ajal. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak boleh ditunda sekalipun sejenak. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan meskipun sejenak. Jadi anandaku semua, kalau sakit hati ki jangan ki mau cepat mati. Biar mau sekali ki mati, kalau tidak sampai ajal tidak meninggal orang. Biar ton tidak mau sekali ki mati, kalau sampai ajal meninggal ki. Nah itu kalau mati sudah datang, ya Allah. Kejam itu mati Pak Ibu.
Mati itu sangat kejam. Mati memutuskan hubungan suami dengan istri, ayah ibu dengan anak, dan harta dengan kepemilikan. Jadi begitu meninggal orang, langsung itu tidak ada hartanya. Saya Ashar Tamanggung, nama aku mau sebut ini, jangan nama orang. Karena pernah kesebut nama orang, nama betul besoknya. Kalau nama aku kesebut, nah aku meninggal besok, itu kan resiko jabatan. Saya punya mobil STNK nama Ashar Tamanggung. Rumahku sertifikatnya bernama Ashar Tamanggung. Rumah, mobil, motor, sertifikat atas namaku. Besok lusa saya meninggal, begitu dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seluruh harta milik saya pindah ke ahli waris saya, hatta rumah saya. Makanya kalau meninggal itu tidak ada di rumah ta. Di mana disemayamkan orang kalau meninggal? Di tempat tidur atau di ruang tamu? Di mana ibu? Kenapa di ruang tamu bukan di tempat tidurnya? Sorry ya, tidak ada di tempat tidurnya. Itu rumahnya juga bukan dia punya, makanya numpang sejenak. Itu pun tidak mau dikasih lama-lama. Ada orang dikasih bermalam 2,5 malam di rumahnya. Paling lama itu 1 malam. Meninggal jam 5 sore, tidak mungkin dikubur, kasih bermalam. Itu pun kasih, begitu meninggal, biar di kamar tidurnya meninggal. Anu cepat kasih bersih dulu di luar itu, mau dibawa keluar. Langsung dibawa keluar, numpang di ruang tamu. Makanya cintai harta tak, jangan tak lewat-lewat. Cintai suami tak, jangan berlebihan. Cintai istri tak, jangan berlebihan. Karena setuju atau tidak, besok akan berpisah. 2 kemungkinan, kita yang tinggalkan atau dia yang tinggalkan kita. Kalau ada mobil tak pakai, kalau ada motor tak pakai, jangan disimpan-simpan. Saya tadi tersenyum sekaligus sedih, ada postingan di Facebook seorang wanita karir, kaya, pengusaha. Dia di atas mobilnya. Dia cerita ini mobil Mercedes. Dia beli 15 tahun yang lalu, harganya 700 juta. Tahun 2010. Sekarang mobilnya dia mau jual itu harganya 150 juta. Dan kilometernya 70.000 kilometer. Saya mobilku baru 2 tahun lebih, hampir 80.000 kilometer. Ini 15 tahun, 70.000. Jadi ternyata mobil dipakai, dipanasi, disimpan, susut. Itu nih harta. Jadi kita setengah mati jagai, hilang harganya. Makanya pakai memang nih kalau ada harta. Emas ibu pakai bulain tak, jangan disimpan-simpan di rumah. Emasnya banyak ngasih. Terakhir betul mini, bu. Jam berapa mini? Hampir 9:30. Kalau ada orang duduk, kita duduk pak di ruang tamu. Tiba-tiba ada orang datang. Tidak bilang-bilang nih, langsung ambil songkota, narak buki. Baru nalempar ke lagi naik, tasanku gigi pas. Apa namanya ini? Orang baik atau kira orang ini dia apa ini baik nah? Dia atau ditap kita duduk, enak, ambil ke songkota, ambil gitu songkota di atas. Kurang ajar, tidak begitu kita. Salah, dicucu atau digendong nih? Gendong. Bagaimana nih kasih sayang Allah? Sayang cucunya dicium. Daka bapak nih, wabing sengkora kita nak.
Itu rahasia tuh. Yang dibilang Allah sayang sama kita, tidak dihitung perbuatan kita. Boleh kasih masuk di surga, belum pikul timbang, kasih. Allah sayang. Makanya kasih sayangnya Allah memfisabil ard, sayang supaya yang di langit menjadi perbuatan tak baik. Yang kita bagus benci-benci, yang sayang. Yang kata Nabi, tingkatan yang paling tinggi, yang paling rendah menyingkirkan pun dihitung beriman. Jadi kalau ada duri, ambil. Itu disukai oleh Allah. Bersihkan, Pak. Jadi jangan dikira bersihkan program agama. Dan kalau itu bagaimana tuh yang buang menyingkirkan saja itu Pak Digo. Iya, mudah-mudahan sehat semua. Berapa panjangnya umur kita? 120. Jangan bagi mau berten. Dan insnul ada manfaatnya kata-kata kuasa saya memang halus. Doa semoga kan Sus almarhum semoga. Alhamdulillah hamdan nafi'u ma yanbaghi li jalla wa sallim ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nas'aluka ridwan nabi wa'fu anhu wa khalahu wa naqqihi min ad-danari wa zakhilhu al-jannah bil ajrahu واغفر لنا الذين سبقوا للذين آمنوا ربنا آتنا صلى الله عليه akan Sus almarhum semoga. Alhamdulillah hamdan nafi'u ma yanbaghi li jalla wa sallim ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nas'aluka ridwan nabi wa'fu anhu wa khalahu wa naqqihi min ad-danari wa zakhilhu al-jannah bil ajrahu waghfir lana alladhina sabaqu lilladhina amanu rabbana atina ينبغي لجهل وسلم على آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك رضا النبي واعف عنه وخله ونقه من الدنار وزخله الجنة بالقرآن أجره واغفر لنا الذين سبقوا للذين